Halo guys, terima kasih udah klik video ini dan selamat datang di channel aku. Kali ini aku akan membahas soal legenda urban legend dari Beijing, China tentang bus bernomor 375 yang biasa mengangkut penumpang sampai tengah malam. Insiden horor di dalam bus yang kemudian dikenal dengan bus 375 ini terjadi sekitar 25 tahun silam. Tapi kesan seramnya masih dapat dirasakan dan pastinya penuh tanda tanya karena sampai saat sekarang tidak dapat terpecahkan apa yang terjadi. Nah, gimana kisah selengkapnya? Yuk kita mulai. Kisah bus 375 ini berawal saat tengah malam tanggal 14 November 1995. Ada bus dengan rute 375 dari Yangmingshan menuju ke Xiangshan, Beijing, China. Di dalamnya sudah ada seorang sopir yang mengemudi, kondektur perempuan, dan penumpang yang terdiri dari 4 orang, yaitu pasangan muda-mudi, seorang nenek tua, dan 1 orang pemuda. Saat itu jalanan sangat sunyi dan tidak ada kendaraan lain yang melaju karena memang sudah tengah malam. Beberapa saat setelah bus berjalan, supir melihat 2 orang yang melambaikan tangan ke arah bus. Supir pun menghentikan busnya dan kondektur membukakan pintu untuk mereka. Tadinya supir hanya melihat 2 orang yang melambai. Ternyata pas masuk ada 3 orang. Ada 2 orang pria yang membopong seorang pria lain dengan merangkul pundaknya. Pria yang dibopong tersebut tampak kotor, nggak terurus, dan kepalanya tertunduk, sehingga wajahnya nggak kelihatan. Ketiganya ini berpakaian jubah tradisional Cina ala dinasti Qing, dan wajah mereka terlihat pucat pasi. Ketiganya pun dipersilahkan masuk oleh kondektur dan duduk di kursi penumpang yang sudah tersedia. Para penumpang yang melihat itu tampak ketakutan dan saling menatap gugup. Kondektur wanita yang menyadari penumpangnya pada ketakutan, dia berusaha menenangkan dengan berkata, "Gak usah takut, mereka mungkin hanya aktor yang sedang beradegan di wilayah pedalaman, dan mungkin mereka mabuk lalu lupa mengganti pakaian," kata si kondektur. Ketika bus melaju beberapa saat, momen sunyi senyap kembali menghampiri. Untuk beberapa saat, tak ada yang mengucap sepatah kata pun. Semuanya sibuk bergumul dengan ketakutan mereka masing-masing. Yang bisa terdengar hanya suara mesin. Penumpang terlihat tenang dengan posisi masing-masing. Pasangan muda duduk di belakang pengemudi, sedangkan seorang nenek dan seorang pemuda duduk di deretan kursi bus bagian samping di dekat pintu. 3 penumpang yang baru naik memilih kursi paling belakang. Ternyata diam-diam, nenek tua ini mengamati 3 penumpang di belakang yang wajahnya sangat pucat, tidak berbicara, tapi gerak-geriknya mencurigakan. Apalagi setelah pemberhentian selanjutnya, penumpang pasangan muda-mudi ini turun. Dan yang tersisa di dalam bus tinggal nenek tua, seorang pemuda, dan penumpang berjubah misterius itu ya berarti. Sesaat setelah bus melaju, setelah pasangan muda-mudi tadi turun dari bus, tiba-tiba nenek tua ini teriak dan menuduh si pemuda mencuri dompetnya. Si pemuda yang mendengar itu nggak terima lah dituduh seperti itu. Seketika terjadi pertengkaran di dalam bus. Kemudian nenek tua itu meminta Pak Supir untuk menurunkan mereka di pemberhentian selanjutnya, sehingga ia dapat membawa pemuda tersebut ke kantor polisi terdekat. Dan si pemuda ini setuju, karena dia memang merasa tidak bersalah. Ya, jadi diiyakan saja, daripada ribut sama nenek-nenek, dipikirnya. Nah, begitu turun dari bus, si pemuda ini makin marah karena ternyata di sekitaran pemberhentian mereka itu nggak ada kantor polisi. "Di mana kantor polisinya, Nek?" tanya si pemuda. "Nggak ada kantor polisi," kata nenek. "Saya itu baru saja menyelamatkan nyawamu," kata nenek itu. "Menyelamatkan bagaimana maksudnya?" Pemuda itu makin bingung kan. "Ketiga pria tadi itu hantu," kata nenek tua itu. "Aku melihat ketiga penumpang berjubah di kursi belakang itu tidak punya kaki," kata nenek itu. Ternyata guys, nenek itu hanya bersandiwara dan mengatakan bahwa sebenarnya ingin menghindari dari bahaya yang mungkin terjadi di dalam bus. Si pemuda menatap wanita tua itu tak percaya. Dia shock banget dengarnya. Tubuhnya menggigil akibat keringat dingin. Selanjutnya mereka melaporkan ke pihak berwajib dan menceritakan apa yang dialaminya. Keesokan harinya,
bus bernomor 375 itu tak sampai ke pemberhentian yang dituju, bersama dengan sopir dan kondektur wanita di dalamnya. Bus tersebut lenyap tanpa jejak. Dan polisi kembali menanyakan informasi kepada wanita tua dan pemuda tersebut. Mungkin informasi yang disampaikan tadi malam itu masih kurang jelas dan ingin menanyakannya kembali. Namun tiba-tiba mereka jadi kayak lupa ingatan dengan kejadian semalam dan mendadak mengidap gangguan jiwa setelahnya. Dan 2 hari kemudian, polisi akhirnya menemukan bus 375 yang dilaporkan hilang itu. Bus tersebut ternyata jatuh tenggelam ke dalam bendungan Miyun, sekitar 100 km dari tempat tujuan bus. Di dalam bus tersebut ditemukan 3 mayat yang sudah sangat membusuk. Sopir bus, kondektur wanita, dan seorang pria yang belum teridentifikasi. Dari kasus tenggelamnya bus 375 itu, ada 3 kejanggalan dalam kasus ini. Pertama, bus tersebut tak punya cukup bahan bakar untuk pergi ke bendungan Miyun yang lokasinya sangat jauh dari tempat pemberhentian. Dan ketika polisi memeriksa tangkinya, ternyata isinya bukan bahan bakar, melainkan darah. Kedua, meski baru ditemukan 2 hari setelah kejadian, namun membusuknya ketiga mayat tersebut berada di luar jangkauan logika. Proses pembusukan semestinya tak secepat ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ketiga, polisi sudah menginspeksi semua kamera CCTV yang terpasang di setiap pintu masuk bendungan Miyun. Namun tak terlihat adanya bus 375 yang melintas di area bendungan Miyun. Bagaimana bisa bus tersebut dapat masuk tanpa terekam oleh kamera pengintai? Nah, itulah cerita legenda urban legend yang hingga kini masih sangat dibicarakan di negara Cina. Bagaimana menurut kalian guys? Terima kasih, thanks for watching and see you next time.